terkait sesar Pati ini nanti gambarannya potensinya sampai Rembang Pak katanya. Ya, jadi begini, dengan adanya gerakan tanah yang kemarin terjadi di wilayah Tuban, itu ada potensi juga pergerakan tanah itu juga akan terjadi di wilayah sesar Pati, karena Pati ini juga kita berada di sesar Kendeng, kemudian sambung terus sampai sesar Pati ke timur sampai masuk wilayah Rembang dan Tuban. Maka saya menghimbau kepada masyarakat, meskipun yang kemungkinan merasakan dampak saat ini menurut BMKG itu adalah wilayah di kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang, tetapi karena ada wilayah kita yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Rembang, yaitu Kecamatan Kaliori, itu ada Kecamatan Batangan dan Jaken, maka baik kalau masyarakat di wilayah Kabupaten Pati, utamanya di wilayah Kecamatan Batangan dan Jaken, itu juga melakukan upaya-upaya untuk siap siaga dengan kaitannya dengan aktivitas sesar Pati ini. Saya akan berusaha mendapatkan info lebih detail tentang potensi gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati karena aktivitas sesar Pati ini, karena data saat ini yang saya punya itu adalah data-data untuk bersumber dari BMKG untuk semacam warning atau peringatan kepada saudara-saudara kita yang berdomisili di wilayah Kabupaten Rembang. Tapi sekali lagi, kejadian karena yang namanya bencana itu tidak mengenal wilayah administrasi, dia bisa terjadi kapan saja dan wilayahnya bisa di mana saja. Maka kalau teman-teman di Rembang sudah mendapatkan info tentang gerakan tanah sesar Pati ini, ada potensi bergerak di wilayah Kabupaten Rembang, baik juga kalau kita yang ada di Pati ini juga melakukan upaya-upaya yang real untuk mengurangi risiko terhadap kemungkinan jadinya bencana gerakan tanah di wilayah Kabupaten Rembang. Upaya itu ya, jadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan, yang upaya-upaya yang sederhana oleh masyarakat bisa dilakukan, misalnya untuk mereka yang membangun, mulai dipikirkan untuk bangunan-bangunan rumah itu yang tahan gempa, dengan konstruksi tahan gempa. Seperti apa konstruksi tahan gempa ini, teman-teman kita yang teknik sipil yang tahu. Kemudian latihan untuk menghadapi gempa sudah sering kita edukasikan kepada masyarakat, seperti misalnya ketika terjadi gempa cepat-cepat berlindung di bawah meja atau kemudian berlindung di balik almari. Kemudian begitu gempa mereda, cepat-cepat meninggalkan rumah dan mencari ruang terbuka dan tidak berada di bawah bangunan besar seperti baliho atau pohon. Itu adalah bentuk-bentuk mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang terutama itu adalah keselamatan jiwa dulu. Nah, kemudian jangan berlari masuk kembali ke rumah ketika ada gempa. Tinggalkan saja semua. Ketika gempa sudah ada, baru kembali untuk membereskan atau membersihkan puing-puing rumah atau bangunan. Ini adalah edukasi kita kepada masyarakat ketika terjadi gempa, dan setiap di bulan April di puncak peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 26 April tepatnya, itu selalu kita share video-video, kita lakukan masyarakat supaya terbuka untuk berlatih bagaimana menghadapi tidak hanya gempa tapi juga bencana-bencana yang lain. Kemarin kita juga melakukan edukasi di wilayah Kecamatan Jakenan, khususnya di Puskesmas Jakenan. Di sana ada instalasi rawat inap untuk kita latih masyarakat, tenaga medis dan pasien yang ada di Puskesmas Jakenan bagaimana kemungkinan apa yang harus diambil ketika terjadi gempa. Ini adalah bentuk-bentuk edukasi yang sudah kita berikan kepada masyarakat dengan simulasi.